Beliau membuat sebuah cuitan seperti ini, hampir 2 juta orang Indonesia. Komika Kiki Saputri menanggapi cuitan Presiden Jokowi yang menyayangkan masih banyak masyarakat yang lebih memilih untuk berobat di luar negeri. Dalam cuitannya, Kiki Saputri menceritakan pengalaman mertuanya yang mendadak mengalami masalah pendengaran, kemudian didiagnosa stroke telinga. Setelah konsultasi dan berobat dengan dokter di Indonesia. Selain itu juga sempat terjadi salah tagihan biaya rumah sakit yang menyebutkan 120 juta rupiah, padahal seharusnya 42 juta rupiah. Kondisi telinga mertua Kiki semakin parah. Keluarga akhirnya memutuskan membawa berobat ke Singapura. Setelah diperiksa dokter, hasil diagnosanya berbeda dan menyatakan mertua Kiki hanya terkena flu. Saya itu mengeluhkan soal kenapa sih orang lebih milih ke luar negeri. Karena kita mencari second opinion. Kita mau mencoba membandingkan. Meskipun katanya ojo dibanding-banding ke. Ya kan? Tapi kan ya kita alhamdulillah punya sedikit rezeki yang bisa kita pakai untuk mencoba compare ke negara luar. Karena kita ada 2 rumah sakit, hasilnya sama nih. Gitu kan. Ya udah, tapi kita coba cari alternatif lain. Kalau bisa mah enggak usah disuntik karena setelah disuntik di Indonesia itu mertua saya makin parah pendengarannya. Makin gak bisa dengar sama sekali. Komentar Kiki pun menuai pro kontra netizen. Menurut Kiki, ia tidak pernah menjelekan dokter maupun fasilitas pengobatan di Indonesia, namun ia hanya curhat kepada Presiden Joko Widodo dan berharap agar Indonesia bisa memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih baik. Saya Christian Greci, Anda menyaksikan obrolan malam. Kalau biasanya saya hadir di studio, hari ini untuk episode kali ini saya hadir di luar dari studio karena banyak hal yang mau dibicarakan. Obat mahal, kita nyalahin sosok yang mau saya wawancara ini. Izin praktik dokter susah, katanya rumornya begitu, juga kita nyalahin sosok yang satu ini. Termasuk kurang dokter-dokter yang ada, itu kita nyalahin sosok yang satu ini. Tepatkah kita menyalahkan Menteri Kesehatan yang akan saya ajak ngobrol, atau seharusnya ada sistem yang harus diubah melalui rancangan undang-undang kesehatan yang tengah digodok di DPR bersama-sama dengan pemerintah tentunya. Saya sapa, terima kasih Pak Budi Gunadi Sadikin sudah mau menerima kami di rumah dinas. Senang sekali kami bisa berkesempatan di sini. Pak Budi, di salah satu rapat dengar pendapat di DPR Anda mengatakan begini, give the government the right to govern. Apakah itu yang menjadi dasar, yang menjadi akar semua permasalahan karena terlalu banyak kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh pemerintah, tapi oleh banyak undang-undang di bidang kesehatan, itu jadi dimiliki oleh pihak lain, termasuk katakanlah organisasi profesi dokter. Itu yang terjadi? Memang di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 34 itu jelas disebutkan bahwa negara lah yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan bagi rakyatnya. Nah, kepala negaranya kan Bapak Presiden kan? Bapak Presiden menyerahkan tanggung jawabnya ke Menteri Kesehatan. Jadi kalau ditanya Menkesnya salah, saya jawab iya salah Menkesnya. Menkesnya yang harus bertanggung jawab. Nah, tinggal sekarang begitu saya lihat, kenapa kok saya tidak bisa menyelesaikan ini sesuai dengan amanah yang diminta oleh Undang-Undang Dasar? Karena memang banyak wewenang yang tidak bisa saya gunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi masalahnya saya udah ketemu, tapi kalau bahasa Inggrisnya nih, kalau kita dikasih responsibility, kita harus punya ability to response kan. Jadi kalau mau dikasih tanggung jawab, kita mesti dikasih wewenang dong untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Itu yang kita ingin tata ulang di Undang-Undang Kesehatan ini. Termasuk di rancangan undang-undang yang sekarang yang tengah digodok ya, termasuk soal apa yang Pak Presiden bilang, itu kita juga kaget ya. 165 triliun potensi devisa hilang. Ternyata orang Indonesia lebih senang berobat di luar negeri karena banyak alasan, mungkin Bapak juga sudah baca di berbagai media sosial, mereka bilang di sana harga nggak tertutup, kita tahu dari awal kita bayar berapa, persoalan kemudian kepercayaan kita kepada kualitas tenaga medis termasuk juga dokter lebih milih ke luar negeri pada di dalam negeri. Lagi-lagi kita lihatnya ke Pak Menteri Kesehatan nih. Kenapa tidak bisa selesai? Itu belum dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan atau memang ada sistem, ada regulasi yang memang menghambat pemerintah bisa hadir?
Nah, mengenai banyaknya orang Indonesia yang keluar negeri untuk mencari layanan kesehatan, datanya memang demikian. Kita bisa lihat data di Malaysia berapa yang datang, data di Singapura berapa yang datang, bisa di Google kelihatan. Ke Thailand sekarang juga udah banyak. Kenapa kalau saya lihat masyarakat milih ke sana? Karena saya sukanya tuh diskusinya nggak dibawa ke diskusi organisasi atau pemerintah, karena itu kan diskusi mengenai kita. Aku maunya diskusi mengenai masyarakat. Masyarakat ke sana karena mereka nggak bisa dapat akses nomor satu. Kalau kita datang ke rumah sakit, antrian untuk disinar cancer, antrian untuk kelainan jantung, kadang-kadang kalau kena stroke, itu panjang sekali. Saya mau cerita satu aja, yang ini karena wanita. Kita setiap tahun itu ada 12.000 bayi harus dioperasi jantungnya, kalau enggak mereka wafat. Namanya serious congenital heart disease. Yang bisa kapasitas maksimal kita cuma 6.000. Jadi 6.000 bayi setiap tahun itu harus meninggal karena kita tidak memiliki dokter spesialis yang cukup untuk melakukan bedah jantung terbuka untuk bayi. Skillnya ada. Kita tidak cukup. Kita harus punya. beresin. Begitu saya lihat, saya tanya semua dokter, kenapa? Dokter spesialisnya kurang. Kenapa nggak diperbanyak? Iya, karena untuk jadi dokter spesialis sangat sulit dan sangat mahal. Kita kejar terus. Kenapa sulit? Karena dari 92 fakultas kedokteran hanya 20 yang punya dokter spesialis. Di luar negeri gimana? Saya bilang, oh di luar negeri pendidikannya tidak dilakukan hanya di universitas, tapi dilakukan berbasis kolegium di rumah sakit. Kita rumah sakit 3.000. Fakultas kedokteran cuma 92. Ih, lebih banyak. Kenapa kita nggak lakukan di sini? Ya karena kita unik. Nah, kita jadi satu-satunya negara di dunia di mana pendidikannya hanya dilakukan di universitas dan harus bayar uang sekolah ke universitas. Di seluruh dunia orang ambil dokter spesialis dibayar, kayak orang belajar pilot ya. Dia naik 737 dulu kecil kan. Kalau dia mau naik 747 kan dia nggak ke kampus lagi kan. Dia belajar aja sampai kerja, tapi kan dia masih digaji. Nah di luar negeri itu dia mau naik dari 757 naik dari 767, dia diajarin di tempat praktek sebagai pegawai. Nah sekarang kita mesti bayar uang sekolah, itu jadi mahal. Itu satu hal. Itu satu hal Pak Menteri. Mungkin tadi kami juga bisa kembali tayangkan kepada pemirsa data-data yang ternyata miris. Kalau menurut WHO, Bapak bisa koreksi, menurut WHO satu dokter seharusnya berbanding 1.000 penduduk, betul ya? Kita hanya punya sekarang 145.000 dokter umum. Kemudian mungkin hanya 45 ribuan ya Pak ya? Dokter spesialis 30, hampir 40 ribu dokter gigi. Jadi 185-an ribu lah ya. Dibanding dengan kita yang 275 juta ini kan berarti baru 0,67% bisa terpenuhi. Berarti saya aja belum tentu punya satu dokter nih yang bisa tangani nih. Itu masalahnya. Tadi soal perguruan tinggi, pendidikan profesi itu atau spesialis itu hanya oleh perguruan tinggi, bukan oleh rumah sakit. Apa hambatannya Pak? Apakah itu kemudian karena memang regulasi yang existing saat ini memang menuliskan demikian, sehingga memang kembali lagi saya mau bawa ke RUU Kesehatan. Di RUU Kesehatan diatur untuk dipindahkan kewenangan itu atau tugas itu ke rumah sakit. Karena kalau saya orang awam ya Pak ya, kepikiran kalau sudah jadi dokter umum, kemudian dokter spesialis, dia belajar langsung di rumah sakit, artinya dia langsung ready untuk kerja. Dia nggak perlu lagi belajar, oh ini kalau saya mau masuk kerja kan saya bingung yang mana dan bagaimana pola kerjanya. Itu kan tampaknya ideal sekali. Tapi apakah itu masuk ke materi muatan di RUU Kesehatan? Betul. Jadi kalau kita lihat di luar negeri, misalnya kayak di Inggris ya, terkenal tuh Royal College of London. Mereka dalam satu masa pendidikan, kan dokter spesialis 4 tahun. Itu penduduknya seperempat kita, yang dokter spesialisnya 60.000. Kita sekarang satu masa pendidikan, penduduknya lebih banyak cuma 12.000. Karena mereka dilakukannya di rumah sakit dikontrol oleh kolegium. Saya kasih contoh gini, yang saya kebayang ya, kalau kita ikut gayanya mereka. Karena sekarang susah kita dokter spesialis Kalimantan misalnya mau pindah ibu kota negara ke sana nggak ada dokternya kan. Kalau mereka mendekatnya beda, Kalimantan nggak ada dokter spesialis. Rumah sakit yang ada di Kalimantan dia suruh didik dokter spesialis dari dokter di sana. Jadi nggak usah dokter umum yang ada di sana. Jadi nggak sentralisasi. Kalau kita kan mesti datang dulu ke Jakarta, ke Jogja, ke sini, berhenti kerja, belajar di sini. Mereka nggak. Dokter sana belajar, nanti kita kirim gurunya. Habis mereka belajar tahun pertama, tahun kedua, tahun berikutnya dibawa ke Pontianak. Tadinya kan di Singkawang misalnya, rumah sakit kecilnya. Naik ke Pontianak, habis itu dibawa ke Harapan Kita. Jadi justru dia desentralisasi sekali. Dan karena dia bekerja, dia kan pegawai sana, nggak usah bayar uang sekolah, jadi lebih murah. Nah,
dulu terus terang sebelum undang-undang yang sekarang itu pendidikan dokter spesialis ya dilakukan di rumah sakit oleh kolegium. Baru kemudian dengan adanya undang-undang berubah dibalik ke pendidikan tinggi. Sehingga dengan demikian dengan undang-undang pendidikan kedokteran. Sehingga dengan demikian ya kita menjadi satu-satunya negara yang dokter spesialis harus bayar uang kuliah. Di negara lain tidak ada negara pun yang dokter spesialis harus bayar uang kuliah ke fakultas kedokteran. Mereka malah dibayar. Itu yang sekarang akan kita perbaiki di undang-undang yang baru. Ya, Pak, ini rumor. Ada juga yang mau sekolah dokter umum, yang mau sekolah spesialis curhat ya. Sekarang di media sosial gampang lah nemu surat curhat-curhat demikian. Perlu diverifikasi tapi makanya saya verifikasi ke Pak Menteri. Mereka bilang ini sulit loh. Selain Bapak bilang mereka diminta untuk harus bayar, tapi juga sulit untuk mendapatkan kesempatan sekolah di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi lainnya yang punya spesialis. Itu satu. Yang kedua, susah sekali mendapat rekomendasi dari organisasi profesi. Butuh hal-hal lain di luar dari kompetensi untuk bisa mendapatkan rekomendasi itu. Itu satu, kalau mau sekolah aja susah. Belum lagi kalau saya sudah selesai sekolah spesialis, ternyata saya mau dapat izin praktik atau saya mau dapat penempatan juga susah. Jadi ini double nih kesulitan yang dihadapi sama dokter-dokter kita yang mungkin sebenarnya derajat pengetahuannya spesialis, kalau sudah spesialis ya Pak, itu dibutuhkan betul oleh siapapun yang itu yang menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan layanan yang terbaik. Rumor itu benar nggak Pak? Jadi saya masih perbaiki ada dua. Satu produksinya, satu penempatannya. Nah produksinya ini sulit masuknya selain mahal. Benar kenapa? Karena dari 92 fakultas kedokteran, yang punya pendidikan dokter spesialis cuma 20. Hanya 20 di Indonesia Pak? 20 di Indonesia, itu pun tidak lengkap. Jadi contoh misalnya saya bilang, Universitas Gadjah Mada nggak ada pendidikan dokter spesialis paru. Universitas Pajajaran setahu saya tidak ada spesialis paru. Universitas Sriwijaya tidak ada spesialis jantung. Kenapa ya? Karena ada ya dinamika sendiri di dalam perguruan tinggi juga. Jadi kalau misalnya mau ambil spesialis paru, harus spesialis penyakit dalam dulu 4 tahun, baru 2 tahun, 4 tahun lagi ambil spesialis paru. Jadi kolegium spesialis paru yang mau langsung spesialis paru 4 tahun sulit menembus dinamika ini. Sama yang jantung juga itu terjadi. Dan sekali lagi, Menteri Kesehatan sebagai pemerintah nggak bisa intervene, nggak punya wewenang untuk mengatur itu. Padahal kita kekurangan. Padahal kita kekurangan. Betul. Kemudian itu masalah pendidikan, karena sedikit sekali. Kalau itu bisa kita buka di 3.000 rumah sakit, nggak hanya 20, kan jadi nggak ada masalah pembukaannya. Nanti pasti diserang kualitas ya, tapi kita bisa bahasnya nanti. Tapi aku ngomong yang pembiayaan, yang penempatan. Penempatan sama. Dokter spesialis kalau kurang misalnya di satu daerah, let's say Jogja kurang dokter anestesi, kita sudah hitung kurang, atau penyakit dalam kurang, karena orangnya makin lama makin tua, kita mau tambah. SIP, surat izin praktek, memang diterbitkan oleh pemerintah daerah, tapi harus ada rekomendasi dari organisasi profesi. Organisasi profesi bisa nanya ke senior-senior yang ada di sana. Nah kalau mereka nggak kasih, nggak keluar dari izin prakteknya. Apakah menteri bisa intervensi? Ya enggak juga. Jadi akan kurang terus. Nah kalau menteri bisa, saya nanti akan bilang, kita nanti akan bikin planningnya, kita bagi populasinya, penyakitnya apa, banyak cancer di mana? Jakarta banyak cancer, Surabaya banyak cancer. Yaudah, dokter spesialis cancer kita tambah. Kita tanda tangan aja langsung. Sekian tergantung populasinya. Oh, kalau misalnya daerah-daerah yang masih muda-muda, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara, karena banyak usia muda, butuhnya spesialis anak lebih banyak. Kita tanda tangan spesialis anak lebih banyak. Dengan demikian, kita akan menyesuaikan dengan populasinya nantinya, kebutuhan dokter spesialisnya. Dan lagi-lagi yang sebenarnya punya data valid bahwa satu daerah ini sebenarnya lebih banyak kebutuhan dokter spesialis maupun dokter umum itu itu adalah pemerintah seharusnya. Sekarang terus terang kita akui juga Kemenkes belum memiliki data itu secara lengkap. Jadi saya nanya, coba kasih saya dokter spesialis jumlahnya di masing-masing kota. Ada nggak tuh Pak? Saya nanya ID, saya nanya Konsil Kedokteran Indonesia, saya nanya kolegium, datanya beda-beda. Bingung kan? Ya, ini sama kayak data COVID dulu pertama kali saya masuk. Nah sekarang sudah diintegrasikan, sudah rapih 95-96%. Jadi saya tahu itu by kota, kabupaten kota. Nah sekarang saya akan match dengan data BPJS, populasi dan penyakit. Misal, oh ternyata NTT banyak anak-anak muda sakit diabetes, gulanya,
Kalau di Jogja misalnya udah tua-tua banyak yang kena cancer, di Jakarta banyaknya darah tinggi. Nah, kita nanti dokter spesialisnya akan kita plan sesuai dengan pola populasinya, population health-nya, kesehatan populasinya seperti apa. Karena masing-masing daerah masalahnya Masih beda-beda. beda-beda, Masih beda-beda. Itu udah mulai kelihatan sekarang. Data itu udah ada di kita di BPJS kan kelihatan klaimnya tuh. Oh, di Surabaya klaimnya paling banyak jantung, misalnya di Makassar paling banyak stroke, di Padang karena banyak makan lemak juga kenanya banyaknya stroke. Ya udah kita kirim spesialis saraf banyak di sana gitu. Dan itu sampai sekarang bukan berarti, saya mau menegaskan, bukan berarti bahwa pemerintah melalui Kementerian Kesehatan belum bergerak atau bahkan parahnya belum tahu masalah itu. Berarti sekarang sudah tahu masalahnya, sudah tahu cara mengatasinya, tapi lagi-lagi dibatasi oleh aturan yang saat ini semua itu masih berada di organisasi profesi. Terus saya gini, saya jujur juga, saya kan masuk jadi Menteri Kesehatan di tengah-tengah kan, pemain pengganti lah. Jadi saya nggak 5 tahun kan, cuma 3 tahun 9 bulan. Dan saya jujur 1 tahun 6 bulan, saya nggak sempat ngurusin ini. Karena mesti ngurusin vaksinasi dan pandemi. Baru Juni, Juli tahun lalu beres. Nah sekarang ini kan kerja udah 8 bulan nih saya benar kelihatan, oh masalahnya di sini, di sini, di sini, di sini, kita mau beresin, begitu kita mau beresin, wewenangnya nggak ada. Kita lihat wewenangnya ada di mana, oh ada di sini. Nah itu yang kita rapikan. Tapi niatnya bukan pengen kuasa. Waktu saya tinggal 1 tahun 9 bulan lagi, saya pasti akan berikan ini ke Menteri Kesehatan sesudah saya. Dan saya nggak mau udah 60 tahun nanti kan. Saya pengen menata agar yuk diberikan wewenang yang cukup negara supaya masyarakat kita ya ke depannya bisa melakukan layanan yang lebih baik. Itu aja yang saya inginkan sebenarnya. Jadi fundamental sekali sebenarnya kehadiran dari rancangan undang-undang ini untuk segera disahkan ya Pak ya, karena ada banyak sekali. Tadi terbaca sekali bagaimana kemudian karena di undang-undang terdahulu atau existing saat ini kewenangan itu dimiliki oleh organisasi profesi atau organisasi lain selain Kementerian Kesehatan, maka kemudian negara tidak bisa serta-merta. Karena lagi-lagi Pak, mungkin nggak banyak orang yang baca undang-undang, oh ini kewenangan ID, oh ini organisasi dokter gigi, karena nggak tahu. Pasti nyarinya Pak Menteri nih. Iya, saya kasih contoh satu aja, kemarin ada rame tuh spesialis radiologi. Akan ribut antara organisasi profesi sehingga surat tanda registrasi nggak keluar, mereka nggak bisa praktek. Mereka datang saya kan, Pak ini pasiennya nggak bisa dilayani, aduh saya sedih kan. Udah sini deh saya yang tanda tangan, kalau lagi rame kan nggak apa-apa ya aku tanda tangan. Baru dikasih tahu sama biro hukum, Bapak nggak bisa tanda tangan. Loh kenapa? Wewenangnya nggak ada Bapak, masa saya menteri nggak bisa tanda tangan? Ini kan untuk layanan masyarakat. Loh, oh nggak di baik undang-undang udah nggak di Bapak. Oh gitu ya. Jadi gimana? Bisa menghimbau, panggil kan? Begitu dipanggil kan bicaranya mereka bicara mengenai oh ini kuasa saya loh. Kita jadi bingung loh masalahnya itu dokternya nggak punya surat tanda registrasi. Ya itu yang saya lihat harusnya kalau udah kayak lagi ribut begitu, orang rebut-rebutan kekuasaan gitu, harusnya pemerintah bisa dong intervensi demi masyarakat untuk mengeluarkan izinnya. Oke, harusnya pemerintah untuk intervensi. Intervensi narasi yang tadi Pak, seharusnya pemerintah bisa berdiri karena namanya Bapak bilang tadi bahwa government ya harus bisa govern dong. Tapi kan ada juga yang kemudian narasi-narasi, saya yakin Bapak juga sudah tahu, narasi yang bilang ini RUU Kesehatan ini liberal sekali nih, itu satu. Dan tampaknya ada organisasi profesi justru yang menyerang betul dan menolak sekali RUU Kesehatan ini. Saya ingin ulik soal itu Pak, kenapa sebenarnya publik juga harus perlu tahu, kenapa justru tampaknya organisasi profesi dokter-dokter ini kok tidak mendukung apa yang pemerintah mau lakukan. Setidaknya bersama-sama dengan DPR ya, karena buat undang-undang kan bersama-sama dengan DPR. Tapi kita harus jeda Pak, usai jeda kami akan kembali untuk Anda, tetaplah di Obrolan Malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan Obrolan Malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.